Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang tidak terkira. Dan sholawat dan beriringkan salam mari kita panjatkan kepada keruh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat yang kita lantunkan tadi menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan, nama saya Tondi Putra Natamamunte dengan NIM 2430500012. Program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Zulparoni Esos selaku dosen pengampu fikih, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Oke, adapun pembahasan saya pada kali ini ialah tentang toharoh. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum toharoh dari hadas kecil dan pembatal-pembatalnya. Sekarang saatnya kita perlu mengetahui hukum-hukum toharoh dari hadas besar, baik itu jinabat atau haid atau nifas. Toharoh ini disebut dengan mandi, yaitu menyiramkan air pada sekujur tubuh dengan cara tertentu, yang keterangannya akan dijelaskan kemudian. Dalil yang menetapkan kewajiban mandi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya, dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Para ulama menyebutkan bahwa mandi junub ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Ia adalah sisa-sisa agama Ibrahim di kalangan mereka. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Jika salah satu darinya terjadi, maka seorang muslim wajib mandi. Yang pertama, keluarnya air mani dari jalan keluarnya, baik dari pria maupun wanita. Ada kemungkinan ia keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, maka disyaratkan adanya rasa nikmat saat ia keluar. Apabila keluarnya tanpa diiringi rasa nikmat, maka itu tidak mengharuskan mandi, seperti jika keluar karena sakit atau karena hilangnya fungsi penahan. Jika keluar dalam keadaan tidur atau biasa disebut ihtilam, mimpi dengan mengeluarkan mani atau mimpi basah, maka ia wajib mandi secara mutlak karena dalam keadaan tertutupnya akal. Meskipun mungkin saja dia tidak merasakan kenikmatan, jika seorang bangun dari tidurnya lalu dia melihat bekas air mani, maka dia wajib mandi. Namun, jika dia bermimpi atau melakukan hubungan badan dan tidak melihat bekas mani, maka dia tidak wajib mandi. Oke, adapun yang kedua ialah masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, sekalipun tidak keluar air mani. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma massal khitana faqad wajabal ghuslu." Artinya, jika seseorang pria duduk di antara dua tangan dan dua kaki wanita atau menidihnya, kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajib bagi keduanya untuk mandi. Kewajiban mandi ini berlaku atas kedua pelaku, suami dan istri, sekalipun tidak terjadi orgasme. Hal ini berdasarkan hadis di atas dan juga berdasarkan ijma' para ulama dalam hal ini. Oke, adapun yang ketiga, termasuk hal-hal yang mengharuskan mandi menurut sebagian ulama adalah masuk Islamnya orang kafir. Jika seorang kafir masuk Islam, maka dia wajib mandi,
karena Nabi SAW memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mandinya orang kafir jika dia masuk Islam adalah mustahab, dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi, sehingga perintah untuk mandi difahami sebagai sesuatu yang dianjurkan. Berdasarkan kesimpulan dari penggabungkan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Oke, adapun yang keempat yaitu kematian. Wajib memandikan mayat selain yang gugur syahid di medan perang, karena syahid tidak dimandikan. Penjelasan rinci tentangnya akan diketengahkan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah insyaallah. Oke. Adapun yang kelima dan yang keenam yang kita mewajibkan mandi yaitu haid dan nifas. Berdasarkan sabda Nabi, "Idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat fa'aghsili 'ankal dama thumma sholli." Yang artinya, jika haid tiba maka tinggalkanlah solat, dan jika ia telah berlalu maka bersihkanlah darah darimu kemudian solatlah. Dan firman Allah Ta'ala, "Fa'idha tatoharna," jika mereka sudah bersuci. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yakni para istri bersuci dengan mandi setelah haidnya selesai. Tata cara mandi yang sempurna adalah yang pertama, berniat mandi dalam hati. Kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali dan membersihkan kemaluannya. Selanjutnya berwudu secara sempurna, lalu mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali dan membasahi pangkal rambutnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok badan dengan tangannya agar tersentuh air. Bagi wanita haid atau nifas, hendaknya membuka kepangan rambutnya untuk mandi dari haid dan nifas. Adapun untuk mandi junub, maka dia tidak perlu membukanya saat mandi, karena berulangnya hal tersebut akan memberatkannya. Akan tetapi, dia harus membasahi pangkal rambutnya dengan air. Orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun wanita, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, lipatan-lipatan tubuhnya, daerah di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya, dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkannya agar air menyusup ke bagian bawahnya. Demikianlah wajib baginya memperhatikan kesempurnaan mandi, di mana tidak ada bagian dari tubuhnya kecuali tersentuh air. Nabi SAW bersabda, "Tahta kulli sya'ratin janabatun fa'aghsilu sya'ra wa anqul bashar." Yang artinya, di bawah setiap rambut terdapat jinabat, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit dengan air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Oke teman-teman, adapun pembahasan selanjutnya yaitu hukum-hukum tayamum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kewajiban bersuci dari hadas kecil dan besar dalam solat, yaitu dengan menggunakan air yang Allah turunkan dalam keadaan suci dan mensucikan. Ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan selama hal tersebut memungkinkan. Akan tetapi, terkadang seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana air tidak ada atau dihukumi tidak ada, atau ada namun tidak mungkin menggunakannya karena suatu alasan yang dibenarkan oleh syariah. Dalam kondisi ini, Allah meletakkan media pengganti air, yaitu bertayamum dengan tanah, sebagai sebuah kemudahan bagi para hamba dan solusi dari kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Tayamum secara bahasa berarti maksud dan tujuan. Sedangkan dalam istilah syariah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana tayamum ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, ia juga ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan ijma' atau kesepakatan umat. Tayamum merupakan salah satu keistimewaan umat Muhammad SAW. Allah Ta'ala hanya memberlakukannya pada umat ini, sementara Dia tidak menjadikannya sebagai sarana bersuci bagi umat-umat yang lain. Tentunya ini merupakan kemudahan dan kebaikan Allah terhadap umat ini. Dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya, Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tuhunna ahadun qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli." Artinya, aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumku. Asik. Aku diberi kemenangan melalui rasa takut pada musuh dan jarak perjalanan 1 bulan. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Maka lelaki manapun dari umatku telah tiba padanya saat solat, maka hendaknya dia solat. Dalam sebuah redaksi lain disebutkan, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu, maka di sisinya ada masjid dan alat untuk bersuci. Tayamum adalah pengganti bersuci dengan menggunakan air. Manakala terjadi ketidakmampuan untuk menggunakannya secara syar'i, tayamum membolehkan apa yang dibolehkan bersuci dengan menggunakan air, baik itu solat, tawaf, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tayamum sebagai penyuci, sebagaimana Dia menjadikan air sebagai penyuci. Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran," dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita. Tayamum menggantikan posisi air dalam kondisi-kondisi berikut. Pertama, manakala tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu," lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Baik dia tidak mendapatkannya secara mukim atau sedang dalam perjalanan, intinya dia sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya. Kedua, jika dia mempunyai air namun dia memerlukannya untuk minum dan memasak. Apabila dia menggunakan untuk bersuci, niscaya kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia khawatir dirinya atau lainnya akan kehausan, baik itu manusia ataupun hewan yang harus dijaga kehidupannya. Oke, adapun yang ketiga, jika dengan menggunakan air dia khawatir dapat membahayakan tubuhnya, baik itu berupa penyakit atau tertundanya kesembuhan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah." Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6.
Keempat, jika tidak mampu menggunakan air karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak dan tidak ada yang membantunya untuk berwudu, kemudian dia khawatir waktu sholat akan habis. Kelima, jika dia khawatir kedinginan bila menggunakan air dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkannya, maka dia boleh bertayamum dan sholat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam kondisi-kondisi di atas dibolehkan tayamum dan sholat dalam sholat. Jika seorang muslim mendapatkan air namun hanya cukup untuk sebagian kebutuhannya dalam bersuci, maka dia tetap menggunakannya pada anggota wudhu dan tubuhnya yang memungkinkan. Sementara sisanya dia lengkap dengan bertayamum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Jika pada tubuhnya terdapat luka yang membahayakannya, jika dia membasuhnya dengan air atau mengusapnya, maka dia cukup bertayamum untuknya dan membasuh sisanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Adapun tata cara bertayamum, yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dengan merenggangkan jari jemari, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tanah dilakukan 2 kali, yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Tayamum dari hadas kecil batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu, sedangkan tayamum untuk hadas besar batal oleh hal-hal yang mewajibkan mandi, baik berupa jinabat, haid maupun nifas, karena pengganti sesuatu berlaku pada hukum dari apa yang digantikannya. Barang siapa tidak mendapatkan air dan debu, atau dia dalam kondisi di mana kulit tidak mungkin tersentuh oleh air dan debu, maka dia tetap sholat sesuai dengan kondisinya, tanpa wudhu maupun tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan sabda Nabi juga, jika amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Artinya, jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu darinya. Inilah kumpulan hukum-hukum tayamum. Kami menyuguhkannya kepada kita. Jika masih ada bagian darinya atau yang lainnya belum jelas bagi kita, maka bertanyalah kepada para ulama. Jangan meremehkan perkara agama kita. Oke teman-teman, adapun pembahasan selanjutnya yaitu hukum-hukum haid dan nifas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Haid adalah darah alami dan bersifat bawaan yang keluar dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala menciptakannya sebagai makanan janin dalam rahim ibunya, karena janin memerlukan makanan. Sebab jika janin ikut mengambil makanan ibu, niscaya kekuatan ibu akan melemah. Maka Allah memberikan makanan khusus baginya. Karenanya jarang sekali ada wanita hamil yang haid. Jika wanita tersebut melahirkan, maka Allah merubah makanan tersebut menjadi air susu yang mengalir dari kedua payudaranya sebagai makanan bagi janinnya. Adapun hukum-hukum haid adalah yang pertama, wanita haid tidak sholat dan tidak berpuasa pada saat sedang haid. Nabi bersabda, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Jika haid telah tiba, maka tinggalkanlah sholat.
Jika wanita haid solat atau berpuasa saat sedang haid, maka solat dan puasa tidak sah. Adapun yang kedua, jika wanita haid telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha solat. Ini berdasarkan ijma' dari para ulama. Aisyah berkata, dulu kami haid di zaman Rasulullah, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha solat. Adapun yang ketiga, wanita haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, membaca Al-Quran dan diam di masjid. Dan haram bagi suaminya menggaulinya di kelaminnya sehingga haidnya berhenti dan dia mandi. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa ilah. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Makna menjauhkan diri adalah tidak menggaulinya. Adapun yang keempat, yaitu suami tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid selain bersetubuh di kelaminnya seperti menciumnya, merabahnya dan lainnya. Yang kelima, suami tidak boleh mentala istri yang sedang haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Quran surah At-Talaq. Adapun catatan-catatan penting untuk kita ketahui, jika wanita haid atau nifas telah suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus sholat zuhur dan asar di hari itu. Dan barang siapa telah suci dari haid dan nifas sebelum terbitnya fajar, maka dia harus sholat maghrib dan isya. Dan di malam tersebut, karena waktu sholat kedua adalah waktu untuk sholat pertama, juga dalam kondisi udzur atau darurat. Oke, adapun istihado dan hukum-hukumnya. Istihado adalah keluarnya darah bukan pada waktunya secara terus-menerus dari sebuah pembuluh darah yang disebut dengan al-adil. Perkara wanita mustahado sangatlah pelik karena darahnya sulit dibedakan dengan darah haid. Jika darah keluar terus-menerus atau di kebanyakan waktu, maka manakah yang Anda hukumi haid dan manakah yang Anda hukumi istihado? Di mana haid, solat dan puasa tidak tinggalkan karenanya. Karena wanita mustahado berlaku pada hukum-hukum yang telah berlaku pada wanita suci pada umumnya. Yang pertama, dia memiliki kebiasaan yang sudah diketahui sebelum dia mengalami istihado. Misalnya, sebelum istihado dia terlebih dahulu haid selama 5-8 hari di awal bulan atau tengah bulan, maka dia mengetahui jumlah dari haidnya di waktunya. Dalam kondisi ini, wanita tersebut diam selama masa haid yang bisa terjadi padanya selama dia meninggalkan sholat, puasa, serta berlaku padanya hukum-hukum haid. Jika waktu yang didasarkan kepada kebiasaan tersebut telah selesai, maka dia mandi dan sholat. Sementara darah yang masih keluar setelah itu dihukumi istihado. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, kuthi qadra maka tahbisuki haidotuki summakhtasali wasolli. Diamlah sesuai dengan masa haid yang selama ini menahanmu, kemudian mandilah dan sholatlah. Apa yang harus dilakukan wanita mustahado saat dia dihukumi suci? Yang pertama, dia harus mandi di akhir masa haidnya yang telah ditetapkan menurut keterangan di atas. Yang kedua, setiap kali hendak sholat, dia membersihkan diri dan memakai pembalut atau yang semisalnya untuk menahan darah. Pembalut ini ditahan dengan sesuatu sehingga tidak terjatuh. Kemudian berwudu setiap kali waktu sholat telah tiba. Adapun yang ketiga, nifas dan hukum-hukumnya. Nifas sama dengan haid dalam pada yang dihalalkan seperti menggauli istri selain di kelaminnya. Juga sama dengan haid dalam apa yang dilarang seperti bersetubuh pada kelamin, berpuasa, sholat, tolak, tawaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid dan wajib mandi saat nifasnya selesai. Adapun catatan penting, ada satu masalah yang patut untuk disampaikan bahwa sebagian kaum wanita mengonsumsi obat-obatan untuk menjaga haid sehingga dia bisa berpuasa dan menunaikan ibadah haji. Jika obat-obatan ini hanya menahan sementara bukan selamanya, maka tidak mengapa mengonsumsinya. Namun jika ia menghentikan haid selamanya, maka itu tidak boleh kecuali atas rezim suaminya, karena hal ini berakibat terputusnya keturunan. Oke, cukup sekianlah video saya. Kalau ada yang tidak cocok atau ada yang salah menurut teman-teman sekalian, agar di komen ya, karena video ini tidak terluput dari salah. Oke, cukup sekian dari saya.
unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.